Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat bihun goreng. Aku pakai bihun jagung bijak. Ini nanti bikinnya gampang dan rasanya enak. Ini satu bungkus ini ada 4 keping sama dengan 300 gram ya. Tapi aku mau pakai tuh 300 gram. Aku pakai 2 keping aja. Ini bisa untuk 2 orang. Aku rendam dulu bihun jagungnya ini selama kurang lebih 5 menit. Kita gunakan air panas ya untuk merendam. Ini aku gunakan air mendidih. Kita pastikan semuanya terendam dengan air panas supaya bisa empuknya barengan. Kita sisihkan dahulu. Setelah sekitar 3-5 menit, ini kita angkat dan kita tiriskan ya. Jangan sampai kematangan. Kalau kematangan itu rasanya kurang enak. Ini aku tiriskan. Ini kita sisihkan dahulu, biarkan tiris. Kemudian di sini aku pakai 2 butir bawang merah dan 3 sung bawang putih. Bawang merahnya ini kita iris tipis-tipis seperti ini, seperti kita iris biasa kayak gitu ya. Kemudian ini udah kita iris tipis, sisihkan dahulu. 3 siung bawang putih ini kita geprek dan kita cincang halus supaya rasanya lebih meresap ke dalam. Setelah halus kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku pakai 1 genggam sawi yang sudah aku cuci bersih ya. Atau sesuaikan selera. Ini aku potong seperti ini. Potong seperti ini aja karena aku suka sayuran, jadi sayurannya aku kasih banyakan. Sudah selesai, kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku pakai daun bawang, cukupnya sekitar 4 batang ya. Kita potong juga agak besar seperti ini. Di luar lagi hujan deras, jadi suaranya itu ada petir, ada apa masuk. Seperti ini aja kita potongnya. Tuh, sudah selesai. Ini kita sisihkan dahulu ya daun bawangnya. Kemudian dalam wadah ini aku pakai 2 butir telur. Kalau misalkan bikin banyak, tinggal tambahkan semua bahan-bahannya. Aku akan tambahkan sedikit garam, sekitar 1/4 sendok teh. Kemudian sedikit lada, 1/4 sendok teh juga. Kemudian sedikit kaldu bubuk, 1/4 sendok teh juga. Kita aduk, kita kocok sampai semua bumbunya tercampur. Setelah tercampur rata bumbu dan telurnya, kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini, ini bihunnya udah tiris ya. Kita taruh bihunnya ke sini, ini udah tiris. Kemudian kita tambahkan bumbu sekalian. Di sini aku tambahkan sekitar 1 sendok teh garam. Kemudian 1 sendok teh lada. Ini sesuaikan selera aja ladanya. 1 sendok teh kaldu bubuk. Sesuaikan selera juga kaldu bubuknya. Kemudian 1 sendok makan saus tiram. Kalau misalkan saus tiramnya udah asin, tambah garamnya sedikit aja ya, jangan terlalu banyak biar nggak keasinan. Pokoknya sesuaikan selera aja atau secukupnya. Kemudian aku tambahkan 5 sendok makan kecap manis. Tiga, 4, 5. Ini kecap manisnya sesuaikan selera. Kalau misalkan kurang nanti bisa ditambah. Kita aduk semua adonannya ini biar tercampur rata. Kecapnya hitam banget ya, kecap manisnya. Kita tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Ini cara gampang banget bikin bihun goreng, tapi rasanya tuh enak karena bumbunya udah merata di sini ya. Setelah tercampur rata semua bumbu, ini aku pakai sekitar 3 sendok makan minyak. Atau secukupnya, kalau kurang bisa ditambah minyaknya. Biarkan sampai panas. Ini kita akan goreng dulu bawang merahnya. Goreng sampai
matang. Goreng sampai agak kering ya bawang merahnya. Setelah agak kering, kita sisihkan sebentar. Kita masukkan telurnya. Kita goreng orak-arik. Kita masukkan bawang putihnya. Bawang putihnya udah tercium bau enak. Ini kita masukkan sawinya. Bikinnya gampang banget ini. Dan sampai agak layu sedikit. Setelah sayurannya layu ya, sawinya layu, kita masukkan bihunnya. Nanti sampai rata. Kemudian ini aku akan tambahkan irisan cabai merah besar. Ini aku pakai cabai merah besar 2. Kemudian aku iris serong. Kita cemplungin sini ya. Untuk warna lebih cantik. Seperti ini. Tambahkan daun bawangnya. Bisa ditambahkan daun seledri bila suka. Ini bikinnya gampang banget dan rasanya enak. Bisa dicicipin, kalau misalkan kurang apa bisa ditambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup ya. Sudah ngepas bumbu-bumbunya semuanya. Kita bisa angkat dan kita sajikan. Kalau bihun jagung itu rasanya kenyal-kenyal kayak gitu, jadi enak kalau dimasak itu. Seperti ini hasil akhirnya. Ini bisa untuk 2-3 orang. Rasanya tuh enak banget, bikinnya gampang dan cepat. Juga bahannya itu mudah didapat. Kalau misalkan nggak ada minyak wijen, opsional itu ya, bisa nggak ditambahkan. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ini beneran enak banget dan wajib untuk dicobain. Ini aku akan makan. Di sini aku akan tambahkan saus sambal secukupnya, sesuaikan selera ya, tapi biasanya pakai saus sambal dan kerupuk tuh enak. Kita aduk. Ini aku cobain makan. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget. Ini wajib untuk dicobain. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Tuh seperti ini mie-nya. Aku akan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat mie goreng Jawa. Di sini aku punya 125 gram mie gepeng atau mie keriting juga boleh. Aku pakai mie ayam 2 telur seperti ini. Warnanya beda ya, yang satu kuning, satu putih. Seadanya aja, pakai mie apa boleh. Ini airnya udah mendidih. Kita tambahkan sedikit minyak supaya nggak lengket dan nanti tuh jadinya tuh hasilnya gemjar mie-nya ya. Kita rebus selama kurang lebih tidak sampai 5 menit. Ini sih bisa diremuk-remuk merebusnya supaya hasilnya itu lebih tercampur, maksudnya nggak panjang-panjang gitu. Kita tunggu 3 sampai 5 menit.
Setelah 3-5 menit kita matikan apinya, kita saring, kemudian kita guyur dengan air dingin untuk menghentikan proses kematangannya atau air yang mengalir. Ini aku akan potong jadi 2 atau 3 bagian supaya nggak terlalu panjang ya. Kita guyur lagi, kita sisihkan dahulu. Bumbu yang akan saya haluskan, saya pakai 1 kemiri, 3 siung bawang putih, 3 butir bawang merah. Saya pakai merica segini, setengah sendok teh atau secukupnya, sesuaikan selera aja. Terus saya pakai terasi sekitar setengah sendok teh, seperti ini aja ya. Ini kita haluskan. Sudah kita ulek halus. Ini kita tanpa tambahkan garam dulu ya. Nanti kita tambahkan belakangan kalau misalnya kurang, karena aku udah pakai terasi. Kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku pakai 5 bakso, ini sesuaikan selera aja. Pakai bakso sapi boleh, bakso ikan boleh, pakai sosis juga boleh. Kita potong tipis-tipis seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Terus aku pakai daging ayamnya sedikit, sekitar 50 gram. Kalau misalkan nggak ada daging ayam boleh nggak pakai, ini opsional aja. Kita iris tipis-tipis juga, kayak gini aja ya, kecil-kecil. Sisihkan dahulu. Daun sawi beberapa lembar yang sudah kita cuci bersih, kita kacang aja. Kemudian kita pakai daun kol, ini sekitar 4 lembar. Kita buang bonggol tengahnya, yang kayak gini. Kita sisihkan dahulu. Beberapa batang daun bawang dan daun seledri. Ini bonggolnya kita rajang duluan. Kita pisahkan. Daunnya kita masukkan belakangan. Kemudian kita juga pakai daun seledri. Ini kita juga potong. Bonggolnya nanti kita masukkan agak duluan ya, biar matang. Cabai rawit secukupnya, ini aku pakai 7 biji. Kalau misalnya nggak suka pedas bisa dikurangin cabenya. Kita potong seperti ini. Kita sisihkan dahulu cabenya. Kemudian di sini aku gunakan 2 butir telur. Kita kocok. Sudah selesai. Ini udah siap digunakan ya. Ini kita panaskan minyak secukupnya. Kita goreng dulu telurnya, sekitar 2 sendok makan aja. Kita goreng telurnya orak-arik. Kita bisa angkat dulu. Kemudian ini minyaknya, kalau masih di bekas sisa telur tadi atau kalau kurang bisa ditambah ya. Kita tambahkan ayamnya. Kita tumis dulu, masukkan bakso. Biar ayamnya ini matang, aku akan tambahkan batang daun bawang tadi yang putih ini. Tumis sampai matang. Kira-kira daging ayamnya matang, kita sisihkan sebentar. Ini kita tumis bumbu halus. Tumis bumbunya yang kita ulek tadi sampai tercium garam. Matang bumbunya, kira-kira udah matang ya. Setengah hitam coklat kayak gini.
aduk bareng. Masukkan telurnya. Ini bisa ditambahkan sedikit air panas 5 sendok makan. Aku pakai sekitar 3 sendok makan kecap manis atau secukupnya kecap manis ini. Kemudian 2 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan saus tiram, ini biar rasa lebih enak. Kecap asin pakai 2 sendok sampai 3 sendok makan. Kemudian aku tambahkan sekitar 1 sendok teh gula, kaldu bubuk sekitar setengah sendok teh. Cukupnya kaldu bubuknya. Kita aduk rata. Tambahkan cabenya biar pedasnya itu lebih terasa. Tambahkan minyak. Kita tambahkan sayurannya. Suka sayurannya banyak banget. Ini kalau misalkan suka bisa tambahkan sedikit air lagi, tapi aku nggak tambahkan air karena aku rasa sudah cukup, tinggal nunggu sayurannya ini lalu. Terakhir kita tambahkan daun bawang dan daun seledrinya. Aduk rata. Tuh, aromanya udah enak banget. Siap disajikan. Ini kita bisa cobain ya. Kalau misalkan kurang apa bisa ditambahkan. Dicoba minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Udah enak banget. Enak banget beneran. Matikan apinya. Siap disajikan. Ini rasanya beneran juara. Ini wajib dicobain loh. Beneran enak banget rasanya. Sajikan dengan kerupuk atau lauk lainnya ya. Ini kita taburin bawang goreng di atasnya. Lebih kriuk dan renyah serta enak banget. Seperti ini setelah matang, ini udah siap disajikan ya. Rasanya beneran enak banget mie goreng Jawa. Ini wajib dicobain. Sekali coba bikin ketagihan. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Tuh seperti ini mie-nya. Aku akan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Pedasnya itu pas. Dan sayurannya itu masih crunchy seperti ini. Itu kayak gini ya. Tambah kerupuk dan acar timun. Wow, enak banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabatku semuanya. Hari ini aku akan membuat mie goreng basah. Ini aku jadi bahasa Jawa yang keluar. Ini aku punya 250 sampai 300 mie basah. Ini beli udah jadi di pasar banyak ya.
saya beli 300 gram. Ini bisa untuk 3 orang dimakan sampai kenyang ya. Terus nanti untuk bumbunya saya akan pakai 1 sendok makan udang kering seperti ini ya, udang kering itu ebi yang udah dicuci bersih. Nanti kita ulek halus barengan. Terus saya pakai 1 buah cabai rawit, kalau suka pedas bisa ditambahkan. Karena nanti saya juga pakai saus sambal, jadi saya pakai satu aja cabai rawitnya. Terus nanti bisa pakai 2 kemiri, 2 butir bawang merah, 2 siung bawang putih. Ini aku akan tambahkan sedikit lada, merica ya. Segini aja, sekitar 1/4 sendok teh ya. Atau bisa juga pakai lada bubuk. Nanti aku pakai 2 sendok makan saus sambal, 2 kecap manis 2 sendok makan. Terus tambahkan sedikit gula nanti ya. Sama ini kecap ikan kalau ada, kalau nggak punya kecap ikan boleh pakai kecap asin. Jadi kita tambahkan garamnya sedikit saja nanti. Untuk sayurannya saya punya kol atau kubis. Ini 3 lembar saya iris kecil-kecil seperti ini. Semuanya harus sudah dicuci bersih. Terus ini bisa diganti dengan sawi ya. Ini saya pakai daun selada 3 lembar. Saya potong agak besar seperti ini. Bisa diganti daun sawi biasa. Terus saya punya 3 batang daun seledri yang saya potong seperti ini. Udah cuci bersih juga. Terus 3 batang daun bawang dipotong panjang-panjang seperti ini. Ini kita sisihkan dahulu. Saya akan tambahkan sedikit garam di sini, sekitar setengah sendok teh saja ya. Takut keasinan, nanti saya tambahkan kecap ikan soalnya. Kemudian kita ulek halus. Setelah diulek seperti ini ya, udah halus. Ini aku tambahkan gula jawa secukupnya. Kalau nggak ada gula jawa bisa ditambahkan gula putih ya, setengah sendok teh atau sampai 1 sendok teh. Ini kita ulek halus sekalian di sini gula jawanya, sedikit aja secukupnya ya. Ini udah halus udang beserta kemiri dan bumbu lainnya. Kita sisihkan dahulu. Dan untuk dagingnya nanti saya pakai 2 sosis ayam. Ini bisa diganti bakso, udang, cumi, pokoknya sesuaikan selera saja ya. Seadanya apa itu yang dipakai. Terus ini saya pakai 50 gram daging ayam. Ini kita potong atau kita iris tipis-tipis. Kalau sosisnya saya iris serong saja. Bisa juga diiris bulat ya. Pokoknya sesuai selera. Ini aku potong seperti itu aja. Bisa pakai bakso ikan atau bakso sapi ya. Ini kita sisihkan dahulu. Kemudian daging ayamnya juga harus sudah kita cuci bersih. Ini kita iris tipis-tipis, kecil-kecil juga supaya cepat matang. Ini kita sisihkan ya. Ini aku akan potong kecil-kecil seperti itu aja biar cepat matang. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai ya. Selesai, kemudian kita panaskan wajannya. Ini kita panaskan 3 sendok makan minyak. Kita tumis udang kering ya, atau hamai yang sudah kita ulek beserta bumbunya tadi. Kita tumis duluan sampai matang atau tercium bau enak. Setelah tercium bau matang dari bumbunya, warnanya sudah agak kecoklatan gitu. Terus udangnya juga udah beraroma matang ya, udang keringnya tadi. Ini kita masukkan ayam beserta sosisnya agar ayam dan sosisnya ini matang.
bagiannya. Setelah matang, ayam sama sosisnya terlihat matang seperti ini, tambahkan 50 ml air atau 5 sendok makan air ya. Ini kita tambahkan. Gunakan api sedang aja biar enggak kosong. Aku akan tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Aku akan tambahkan 2 sendok makan saus sambal. Kalau suka pedas bisa ditambahkan bubuk cabai atau saus sambalnya bisa ditambah ya. Kita aduk rata. Saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Ini saus tiramnya saya pakai lekumke, nggak asin ya, pakai yang seperti ini. Jadi nggak begitu asin. Terus saya akan tambahkan 1 sendok makan kecap ikan. Kalau nggak ada kecap ikan bisa diganti kecap asin. Kalau nggak ada kecap asin bisa pakai garam aja, cicipin. Kemudian tambahkan apa yang kurang ya. Ini kemudian kita aduk rata. Ayamnya sudah matang, bumbunya juga sudah menyerap ya. Saya masukkan minyak. Ini kita aduk sampai bumbunya rata ke dalam ini ya. Saya akan tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Kalau nggak ada minyak wijen nggak apa-apa, pakai kaldu ayam aja. Kita aduk rata lagi, kemudian kita cicipin, baru terakhir nanti masukkan sayurannya. Ini kita bisa cicipin ya. Saya akan cicipin sedikit dan tambahkan apa yang kurang. Kalau misalkan kurang asin bisa tambahkan kecap asin. Udah enak, udah nyampe dalam rasanya. Ini aku tambahkan sayurannya. Saya masukkan dulu kubisnya. Ini bisa pakai toge ya. Terus seladanya, daun bawang, dan juga daun seledri. Karena sayuran nggak perlu cukup matang ya. Yang penting udah layu, jangan terlalu matang kalau sayuran. Ini kita aduk rata lagi sampai tercampur. Dan siap untuk disajikan. Sudah tercampur rata seperti ini minyak. Sudah matang. Ini siap untuk disajikan ya. Kalau suka agak basah nyemek-nyemek dikit bisa ditambahkan airnya. Tapi ini saya rasa udah cukup seperti ini. Saya bikinnya kalau rata udah matang, sayurannya juga kita matikan api. Ini kita bisa taburin bawang goreng di atasnya dan juga irisan cabai ya, seperti ini. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Mie goreng basah siap disajikan. Ini kalau suka pedas bisa ditambahkan saus sambalnya ya, atau kalau nggak suka pedas bisa nggak pakai. Ini aku akan makan. Ini bisa untuk 3 orang loh ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini ya. Ini kalau misalkan suka pedas, bisa ditambahkan sedikit saus lagi, saus sambal atau bubuk cabai. Atau kalau suka bisa ditambahkan sedikit kecap manis juga. Aduk rata lagi, tinggal makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membuat mie nyemek yang gampang banget untuk diikutin ya. Ini saya rebus 1 keping mie. Jangan terlalu empuk, setengah matang saja, kemudian kita saring. Ini sudah setengah matang, kita tiriskan ya. Dan saring. Kemudian saya guyur dengan air dingin seperti ini, untuk menghentikan proses kematangan dan menyuci ulang mie-nya ya. Ini saya cuci. Kita sisihkan dulu. Kemudian kita ulek 2 siung bawang putih dan juga 5 buah cabai rawit. Ini bisa dikurangin kalau nggak suka. Nggak usah terlalu halus nguleknya ya. Begini saja. Kita sisihkan dahulu. Saya pakai secukupnya toge. Saya pakai toge segini saja. Terus 1, 2, sekitar 6 batang daun sawi ya. Ini kita potong seperti ini. Potong besar-besar saja. Sebelumnya harus sudah dicuci bersih semuanya. Kemudian nanti saya pakai 1 butir tomat ukuran sedang. Kita cuci bersih juga. Ini saya akan potong beberapa bagian ya. Seperti ini. Pakai separuh saja juga bisa ya. Sudah, kita sisihkan dahulu. Kemudian kita panaskan sekitar 2 sendok makan minyak. Kita tumis sambelnya dahulu. Tumis bawang putih dan cabai yang sudah diulek. Kita tumis sampai matang ya. Setelah tercium bau enak, kita sisihkan di sini. Kita pakai 1 butir telur. Saya pakai 1 butir telur ini seperti ini. Kita pecahkan di sini. Biarkan sampai matang. Kemudian ini saya tambahkan tomatnya. Tambahkan 1 gelas air. Saya tambahkan 1 gelas air. Di sini saya tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Saya pakai kecap manis merek ini ya. Boleh pakai merek apa saja. Baunya pedas. Terus saya tambahkan 1 sendok makan saus sambal. Sudah, saya akan tambahkan 1 sendok makan saus tomat. Saus tomatnya merek ini saya.
campur di sini. Saya tambahkan mie-nya. Kemudian kita tambahkan bumbu mie-nya. Tadi saya pakai mie sedap kuah ya. Kita tambahkan bumbunya. Minyaknya juga sudah selesai. Kita tambahkan sayurannya terakhir, toge sama daun sawi. Nah, seperti ini kita rebus sampai kayu ya. Setelah matang, ini kita angkat dan kita sajikan ya. Seperti ini mie nyemeknya siap disajikan. Rasanya tuh enak banget, dan ini wajib dicobain untuk yang bosen makanan mie yang seperti itu aja ya. Ini adalah cara baru masak mie yang lebih enak. Saya akan cobain kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kuahnya tuh kental seperti ini nih. Kuahnya kental banget ya, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kuahnya, ada telurnya. Top mata top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobatku. Hari ini aku akan membuat bihun kuah pedas. Ini enak banget, pas musim dingin di sini ya. Ini aku pakai bihun ini nih, bihun jagung yang merek Bijak. Kenapa aku pakai bihun ini? Karena bihun ini itu kenyal rasanya dan enak. Aku mau bikin bihun kuah pedasnya dari bihun ini. Ini satu bungkus itu ada 4 keping, tapi aku akan pakai 2 keping aja. 2 keping itu bisa dimakan 2-3 orang loh ya, jadinya banyak banget. Seperti ini, kita rendam air panas selama 5 menit dulu. Ini adalah air termos, itu masih keluar asapnya ya, panas banget. Aku rendam 5 menit aja, nggak terlalu lama. Aku potong menjadi 2 bagian, seperti ini ya. Tuh. Kalau kurang ini airnya kita bisa tambahkan. Ini aku rendam sampai bihunnya itu terendam semuanya ya, jadi aku tambahkan air panasnya. Kita sisihkan dahulu. Kemudian sambil nunggu bihunnya empuk ya, ini kita haluskan dulu. Aku pakai 3 siung bawang putih, 1/4 sendok teh merica, kalau suka pedas bisa ditambah. Terus 3 cabai rawit. Ini juga kalau pedas bisa ditambah ya, kalau suka pedas. Sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Aku tambahkan 1/2 sendok teh garam. Ini nguleknya biar gampang. Kemudian kita ulek sampai halus. Ini nguleknya gampang banget ya. Ini sudah aku ulek seperti ini. Kalau yang suka lebih halus boleh lebih dihaluskan ya. Aku begini aja udah. Aku sisihkan dahulu. Kemudian aku akan saring bihunnya. Bihunnya ini udah agak empuk ya, udah sekitar 5 menit. Ini bihunnya udah seperti ini ya. Kita tiriskan dahulu biar nggak kelembekan. Kalau didiamkan aja kelamaan jadinya kelembekan ya. Jadi kita tiriskan. Ini sudah aku tiriskan. Kemudian aku biarkan sebentar, aku sisihkan dahulu. Kemudian untuk isiannya, nanti aku pakai sawi beberapa lembar ya. Terus daun kol juga beberapa lembar. Ini sesuaikan selera aja daun kol dan sawinya. Terus saya pakai bakso ikan 5 biji. Bisa ditambah, bisa lebih kalau bikinnya banyak ya. Pakai tomat setengah butir. Ini tomatnya aku mau potong tipis-tipis. Tipis-tipis aja seperti itu. Sesuaikan selera tomatnya ya. Aku sisihkan dahulu. Kemudian bakso ikannya aku cuma mau potong jadi 2 seperti ini.
terus aku geret-geret tuh seperti itu ya, geret-geret seperti ini, begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini gampang banget bikinnya dan rasanya enak nanti. Ini udah selesai, aku sisihkan ya. Sayurannya tadi udah matang semua, udah bersih semua, jadi aku nggak perlu potong-potong lagi. Tuh baksonya seperti ini. Kemudian di sini aku akan panaskan teflon. Kita keringkan dulu ya. Aku akan panaskan sekitar 2 sendok makan minyak, atau secukupnya ya, nggak terlalu banyak. Ini kita biarkan sampai panas. Setelah panas, ini kita masukkan telurnya dahulu. Aku mau mengurangi sedikit ya. Setelah matang, kita sisihkan dahulu ya. Minyaknya masih cukup buat nulis bumbu. Kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Tumis bumbunya sampai matang ya, sebelum saya enak. Ini kenapa telurnya aku bikin matang dulu, supaya nggak ngikat bumbu ya. Biasanya kalau bumbu dulu baru telur, nanti telurnya itu ngikat bumbu, jadi berasa bumbu semua telurnya. Kalau seperti ini enggak. Setelah bumbunya kecium bau enak atau matang, ini kita bisa masukkan bakso ikannya. Kita masukkan semuanya bakso ikannya. Ini tambahkan sayurannya ya sekalian. Tomatnya belakangan. Ini bisa ditambahkan daun bawang nanti sebelum diangkat ya. Aku akan tambahkan air. Aku masukkan sekitar 500 ml air ya, karena aku mau bikinnya banyak, buat 2 sampai 3 orang. Ini kita tutup dulu, biarkan mendidih ya. Ini udah mendidih. Aku akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini aku akan pakai saus tomat. Pokoknya sesuaikan selera aja saus tomatnya seberapa. Aku pakai 2 sendok makan. Terus aku pakai 1 sendok makan saus sambal. Kalau suka lebih pedas bisa ditambahkan ya saus sambalnya. Karena tadi aku udah pakai cabai, jadi nggak begitu pedas. Terus kemudian kita tambahkan gulanya. Aku tambahkan 1 sendok teh gula. Kemudian aku tambahkan setengah sendok teh sampai 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau nggak punya kaldu jamur bisa pakai kaldu bubuk ya. Pokoknya sesuaikan selera aja. Bisa pakai penyedap juga kalau suka. Kita aduk ya. Gulanya udah masuk. Kaldu jamur atau kaldu bubuk atau penyedap terserah selera itu juga sudah masuk tadi. Ya aku akan masukkan tomatnya dulu. Biar tomatnya agak matang. Kita cicipin, kalau misalkan kurang garam, kurang gula, ini bisa ditambahkan ya. Aku akan cicipin sedikit. Seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Ini pokoknya kalau selera garamnya kurang bisa tambah. Kalau aku sih kurang sedikit ya. Aku mau tambahkan sekitar setengah sendok teh lagi garamnya. Setengah sendok teh aja, takut kasihan. Setelah dirasa enak semuanya udah cukup, kita masukkan bihunnya yang sudah ditiriskan tadi. Sudah selesai. Ini kita bisa angkat, kemudian kita sajikan ya. Seperti ini. Bihun kuah pedas yang enak banget, bikinnya juga gampang. Kita taburin daun bawang di atasnya. Daun bawangnya ini sesuai selera. Tadi aku pakai 2 batang, terus aku iris seperti ini. Setelah daun bawangnya layu, ini kita bisa sajikan. Ini aku siapkan mangkok besar dan juga piring buat tatakan. Kemudian kita taruh
bihunnya ke sini seperti ini, beserta bakso dan sayurannya semuanya ya. Seperti ini. Ini kita taruh sendok di sini. Kemudian untuk yang suka agak asem-asem, ini kita tambahkan potongan jeruk limau di sini ya. Tuh. Kadang ada yang suka asem pedes kayak gitu ya. Udah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ini jeruknya bisa diperes, rasanya tuh asem, pedes, enak gitu. Ini aku akan coba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku belum peras dulu jeruknya ya. Aku makan dulu bihunnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Panas mas ya. Enak karena aku suka bihun. Bakso ikannya kuahnya juga enak tuh, kayak bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat kue tiaw goreng. Ini kue tiaw goreng ini request dari beberapa netizen yang aku baca ya, dari kolom komentar, minta dibikinin kue tiaw goreng. Tapi ininya bumbunya aku mau ulek. Di sini aku pakai 2 siung bawang putih yang saya potong seperti ini. 2 butir bawang merah saya potong-potong juga biar nguleknya gampang. 2 kemiri. Terus nanti aku pakai ini merica ya. Segitu aja, 1/4 sampai setengah sendok teh. Terus 3 cabai merah besar. Kalau misalkan suka lebih berwarna lagi, tambahkan lagi cabenya atau ditambah cabai rawit juga bisa ya. Ini aku akan haluskan dahulu dengan saya tambahkan setengah sendok teh garam. Nanti cicipin sebelum diangkat dan ditambahkan apa yang kurang, karena nanti akan saya tambahkan saus tiram dan juga kecap manis. Kadang kecap manisnya itu udah ada rasa asinnya. Ini kita ulek dulu sampai halus. Ini udah aku ulek seperti ini ya, udah halus. Kemudian di sini aku tambahkan sekalian setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau nggak ada kaldu jamur bisa menggunakan kaldu bubuk atau penyedap. Aku pakai setengah sendok teh saja atau sesuaikan dengan selera. Ini kita campur lagi sampai rata. Biar nanti pas dimasukkan itu bumbunya semuanya udah komplit, udah menyerap ya. Kita sisihkan dahulu. Kemudian untuk bahan lainnya saya sebutkan. Saya pakai 3 batang daun bawang, saya iris kecil seperti ini. Untuk isiannya sayurnya 50 gram sawi yang udah aku cuci bersih, 50 gram toge, bisa diganti kol atau yang lainnya sesuaikan selera. Aku pakai bakso ikan 1, 2, 3, 4, ada 8 butir. Kalau misalkan suka ditambahkan sosis atau yang lainnya boleh ditambahkan, atau diganti bakso tahu, bakso sapi juga boleh ya. Terus 250 gram kue tiaw. Ini bisa untuk 2 orang makan nanti. Ini aku akan kocok 2 butir telur. Sisihkan. Aku pakai 1/4 bombay. Ini kita potong dadu ya bombaynya. Seperti ini dahulu. Kemudian aku iris seperti ini. Tuh, jadinya kecil-kecil. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini udah kita potong semuanya, bombaynya kita sisihkan dahulu. Baksonya ini kita iris tipis supaya cepat matang ya baksonya. Tuh, iris tipis seperti itu aja. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini udah selesai. Kemudian aku akan panaskan wajannya. Masukkan sekitar 3 sendok makan minyak. Ini aku pakai olive oil, bisa juga pakai minyak biasa ya. Gunakan api sedang aja. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu bawang bombaynya. Kita tumis sampai matang.
tercium bau enak ya. Setelah kira-kira bawang bombaynya udah layu atau matang, kita sisihkan dulu sebentar. Kita masukkan bumbu yang sudah diulek halus, karena aku nggak mau bumbunya itu berasa agak ada bawang mentah gitu ya. Jadi ini aku tumis sampai matang bumbunya. Tumis sampai tercium bau enak. Ini udah tercium bau enak ya. Setelah bumbunya kira-kira matang, kita tambahkan telurnya. Kita bikin orak-arik. Kalau mau orak-ariknya agak besar-besar, tunggu setengah matang baru kita bolak-balik ya telurnya. Ini orak-arik. Seperti ini. Jadi kita masukkan baksonya. Tercium bau enak ya. Biarkan baksonya sampai kurang lebih sekitar 3 menit, 2-3 menit ya. Kita masukkan sawinya. Ini sampai layu. Kalau toge itu agak belakangan nggak apa-apa, karena toge itu setengah matang aja udah, matangnya nggak lama-lama. Setelah sawinya ini layu, kita masukkan kecap manis. Aku pakai 3 sendok makan kecap manis ya. Pokoknya sesuaikan selera aja kecap makan, kecap manisnya. Terus aku pakai 1 sendok makan saus tiram. Saus tiramku ini nggak asin ya, jadi nanti aku cicipin, kalau kurang garam bisa aku tambahkan sedikit garam. Ini aku pakai 1 sendok makan saja. Terus aromanya udah enak. Aku akan masukkan togenya. Ini bertahap. Toge ya kita masukin, bukan daun bawang. Daun bawangnya belakangan nanti. Kita aduk biar togenya agak layu sedikit. Ini nanti enak banget. Setelah togenya agak layu, kita masukkan kue tiaonya. Kita aduk sampai tercampur rata. Ini termasuk menu favorit di sini, kue tiao gorengnya. Ini enak banget. Setelah tercampur rata semuanya, ini kita bisa tambahkan daun bawangnya. Ini aku akan tambahkan daun bawang. Kita masukkan semuanya. Aduk sampai rata. Aromanya beneran enak banget. Dan ini kalau punya minyak wijen bisa ditambahkan pas terakhir ini minyak wijen ya, biar lebih sedap. Aku akan tambahkan sekitar 1 sendok makan minyak wijen. Wow, luar biasa nih. Makanan favorit di sini nih. Warnanya juga cantik banget ya. Kita cicipin. Kemudian kita angkat. Aku akan cobain. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini udah siap untuk disajikan. Matikan apinya. Oh, seperti itu ya. Ini enak banget. Ini wajib untuk dicobain. Bikinnya gampang, rasanya luar biasa.
Aku selalu sediakan minyak wijen di rumah karena minyak wijen itu menambah selera makan. Lebih enak makanan jadinya. Ini sih aku bilang rugi kalau nggak cobain ya. Soalnya ini beneran enak banget. Ini adalah makanan favorit di sini. Kue teo goreng seperti ini. Ini pas untuk 2 orang ya, jadi 2 piring begini. Tuh masih banyak segini. Tapi kalau makannya banyak ya nggak cukup. Tuh, itu buat nanti. Seperti ini. Seperti ini, setelah matang, kue teo goreng yang endul banget rasanya. Pokoknya ini ngelebihin restoran deh. Beneran enak banget, ini wajib untuk dicobain. Bikinnya gampang, rasanya enak. Top Marco top. Rugi kalau nggak coba bikinnya segampang ini. Tuh, seperti itu. Ini bisa ditaburin dengan bawang goreng di atasnya atau sambil makan kerupuk ya, kerupuk kulit atau apa gitu. Enak banget ini beneran. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku tambahkan cabai rawit di sini 5 biji. Terus kemudian kita taburin dengan bawang goreng. Karena goreng bawang banyak banget. Selera aja bawang gorengnya seberapa. Udah siap untuk disajikan. Ini aku akan makan. Udah aku habisin ya. Soalnya segini banyak. Aku bagi 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku akan makan ya. Beneran enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan masak toge ya, karena rasanya tuh enak dan bikinnya gampang. Di sini aku punya sekitar 250 gram toge, 200 sampai 250 gram yang udah aku cuci seperti ini ya. Kita sisihkan dahulu togenya. Ini bikinnya beneran gampang banget. Kemudian di sini aku punya 50 gram soun kayak gini ya. Ini kita rendam dulu sekitar 5 sampai 7 menit dengan air panas. Ini nanti jadinya enak dan ini wajib untuk dicobain. Aku rendam air panas sampai semuanya terendam. Pakai air termos juga boleh. Ini kita sisihkan dahulu biar saunnya ini empuk. Bisa juga pakai bihun jagung juga boleh. Kalau bihun jagung itu rasanya kenyal-kenyal kayak gitu. Kita biarkan dia melar. Bisa juga direbus selama 3 menit supaya lebih agak empuk lagi. Kita sisihkan dulu. Kemudian di sini aku pakai 3 siung bawang putih. Ini kita cincang halus. Kalau misalkan suka agak pedas bisa dikasih irisan cabai ya. Cabai rawit atau cabai merah atau cabai keriting boleh. Tapi ini aku nggak pakai irisan cabai. Lebih enak nggak pakai sih. Nanti tinggal tambahkan saus sambal atau bubuk cabai kayak gitu. Ini bikinnya cepat, rasanya enak. Setelah halus, kita sisihkan dahulu. Setelah sekitar 7 menit, ini kita tiriskan. Kemudian kita guyur dengan air dingin dan kita potong-potong ya. Kita guyur dengan air dingin seperti ini. Kemudian aku potong menggunakan gunting. Jadi beberapa bagian. Ini kita gunakan gunting dapur. Sudah selesai. Kita guyur lagi. Siap untuk dimasak. Ini kita panaskan minyak secukupnya ya. Aku pakai sekitar 3 sendok makan minyak. Nyalakan apinya. Biarkan minyaknya panas sebentar. Setelah minyaknya panas, aku pakai 2 butir telur. Ini telurnya ini opsional, bisa pakai 1, bisa nggak pakai.
goreng orak-arik ya. Biarkan sampai matang. Setelah telurnya matang, ini kita tambahkan bawang putih cincangnya. Kita masukkan bawang putihnya belakangan supaya nggak terikat sama telur. Jadi telurnya udah matang duluan. Kita tumis sampai tercium bau enak. Bawangnya putihnya. Setelah bawang putihnya bau enak, kita masukkan togenya yang sudah kita cuci. Kita masukkan semuanya. Kita tambahkan tokonya. Ini kita kecilkan apinya sebentar. Kita tambahkan bumbu lainnya. Ini aku pakai 2 sendok makan kecap ikan. Bikinnya gampang banget dan rasanya enak banget. Kemudian aku pakai 2 sendok makan saus tiram. Satu sendok makan kecap manis. Satu sendok makan minyak wijen. Pokoknya ini wajib dicobain ya. Kemudian setengah sendok teh lada, atau sesuai selera aja ladanya. Aduk lagi. Kita besarkan sedikit apinya. Kita masak sampai matang. Ini togenya udah matang ya. Kita tunggu sampai agak asat sedikit airnya ini. Ini kita cicipin sedikit, misalkan kurang apa bisa ditambahkan pas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Udah enak. Aku sih rasanya udah ngepas ya, nggak perlu tambahkan apa-apa lagi. Aku tinggal bikin asap sedikit. Setelah ada asap dan semua bumbunya udah meresap dan juga rasanya udah enak, ini kita bisa matikan apinya, kemudian kita sajikan. Ini wajib cobain ya, beneran rasanya enak banget. Ini udah selesai, kita tambahkan taburan bawang daun di atasnya. Sesuaikan selera aja daun bawangnya. Kemudian aku tambahkan irisan cabai rawit. Seperti ini. Setelah matang, ini udah siap untuk disajikan bersama nasi hangat atau dimakan seperti ini langsung ya. Ini beneran rasanya tuh enak banget, wajib untuk dicobain. Pokoknya nyesel kalau nggak nyoba. Bikinnya juga gampang, bahannya juga minimal banget, tinggal cemplungin aja semuanya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku akan cobain, aku akan makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa ditambahkan saus sambal atau bubukan cabai juga boleh, tapi begini aja dimakan langsung juga enak. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget ini.